Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang pantas kita memuji kepadanya. Dialah semata yang pantas seorang muslim memurnikan peribadatan kepadanya. Dan itu adalah merupakan perintah pertama yang sangat agung dalam Al-Quran. Dan larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan menyekutukannya dengan apapun juga. Maka ketika seorang muslim membaca Al-Quran, mentadabburi dan menghayati ayat-ayat Al-Quran, maka sepantasnya yang menjadi fokus utama dalam hidupnya adalah bagaimana dia memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepadanya. Ketika dahulu dia pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan, kefasikan dan juga perbuatan-perbuatan terlarang lainnya, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah, memperbagus Islamnya dengan mengkaji yang utama adalah tauhid, mengkaji akidah, mempelajari tentang ikhlas. Yang itu tempatnya dalam hati seorang muslim yang merupakan tempat ilmu, tempat Al-Quran. Maka dengan dia berusaha untuk membersihkan selalu jiwanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan ilmu masuk ke dalamnya. Dan sebaliknya apabila hatinya kotor, jiwanya penuh dengan noda-noda dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak akan berkumpul di hati seorang muslim cinta kemaksiatan dan ketaatan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang masih kita bahas dari pembacaan kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu karya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, masih membahas sebab pertama yang merupakan pintu
masuknya ilmu ke dalam hati seseorang yang menjadikan bertambah keimanannya kepada Allah, yaitu qiraatul Qur'ani wa tadabburuhu, membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, penghayatan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Risalah Syekh Abdul Razak tentang sebab-sebab bertambahnya iman. Qala al-Ajurri rahimahullah, Al-Ajurri semoga Allah merahmatinya mengatakan, wa man tadabbara kalamahu, barang siapa yang mentadabburi, menghayati, merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, arafa ar-rabb azza wa jal, maka sungguh dia akan mengetahui Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa 'azima sultanihi wa qudratihi, demikian pula dia akan mengetahui betapa agungnya kekuasaan dan kekuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa arafa 'azima tafaddulihi 'alal mu'minin, dan dia juga akan mengetahui betapa besarnya anugerah Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman berupa diturunkannya Al-Quran. Wa arafa ma 'alaihi min farad ibadatihi, demikian pula dia mengetahui ibadah-ibadah yang difardukan kepadanya. Fa'alzama nafsahul wajiba, maka dia pun mewajibkan kepada dirinya perkara-perkara yang diwajibkan dalam Al-Quran. Fahadzara mimma hadzarahu maulahul karim, dan sebaliknya dia akan mewaspadai, memperingatkan dirinya dari apa-apa yang Allah peringatkan tentang larangan-larangannya dalam Al-Quran, dan yang terbesar adalah larangan berbuat syirik. Faraghiba fi maraqabahu, maka dia juga akan mengetahui, seorang muslim yang membaca dan mentadabburi Al-Quran, dia akan mengetahui perkara-perkara yang diperintahkan, yang dimotivasi seorang muslim untuk melakukannya. Wa man kanat hadhihi sifatuhu 'inda tilawatihi lil Qur'an wa 'inda istima'ihi min ghairihi, kana al-Qur'anu lahu shifaan fastaghna bila malin wa azza bila ashiratin. Maka barang siapa yang kondisinya seperti yang sudah disebutkan ketika dia membaca Al-Quran, mentadabburi dan merenungi, meresapi kandungan Al-Quran, ketika dia juga mendengarkan dari orang lain yang membacanya, maka tentu hatinya akan gemetar, mendapatkan sesuatu yang istimewa, bahwa ini yang memerintahkannya adalah Allah, bahwa ini yang melarangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW ketika dahulu memerintahkan sahabatnya yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan ayat Al-Quran. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kaifa aqra wa alayka unzil, kaifa aqra alayka wa alayka unzil, gimana mungkin aku ini kemudian harus membaca kepada engkau sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Rasul senang untuk mendengar
Al-Quran dibacakan, maka ketika Abdullah bin Mas'ud membacakannya sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid?" Maka bagaimanakah kondisinya bagi orang-orang kafir ketika kami mendatangkan nanti seorang saksi bagi setiap umatnya, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau sebagai saksi terhadap umat engkau. Maka beliau pun menangis dan memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk mencukupkan bacaan. Artinya hati beliau merasakan sesuatu yang sangat mendalam. Sebab tadabbur adalah amalan hati. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dari apa yang kita baca dan kita dengarkan, maka kita gunakan hati kita khusyuk di dalam mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika itu menangis, membayangkan bagaimana betapa peristiwa ketika itu nantinya sangat dahsyat ketika umat-umat didatangkan, dan tentunya beliau sebagai saksi terhadap umatnya. Subhanallah. Al-Quran barangkali sering kita baca, kita ulang berkali-kali, di suatu kesempatan kita bisa menangis ketika membacanya. Namun pada kesempatan yang lain, hati kita biasa-biasa saja. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita membaca penjelasan-penjelasan para ulama, apa sih yang menyebabkan keimanan kita ini bertambah, atau sebaliknya apa yang menyebabkan hati kita ini keras, jauh dari bertambahnya iman, sehingga barangkali ilmu yang kita pelajari juga sulit masuk atau sulit berbuah menjadi buah amalan yang saleh. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati kita sekalian. Maka selanjutnya kata beliau, kalau orang-orang yang betul-betul hadir hatinya ketika membaca Al-Quran atau mendengarkannya, maka kana al-Qur'anu lahu syifaan fastaghna bila amalin, maka saat itu pula Al-Quran menjadi penawar, menjadi obat, syifa baginya, sekalipun dia tidak memiliki harta. Wa azza bila asyratin, dia pun juga merasa mulia walaupun tidak memiliki siapa-siapa dari kabilahnya atau orang-orang yang terpandang baginya, orang yang dekat kepadanya dari asyirah, keluarganya. Wa anisa mimma yastauhishu minhu ghairuhu, dan dia merasa nyaman dari apa-apa yang menakutkan orang lain. Dia merasa ada penolong baginya, yaitu Allah yang dia cintai, yang dia selalu tadabburi ucapan-ucapannya, kalam Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia menjadi ahlullah wa khassatuhu, jadi keluarga Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang, menjadi kekasih-kekasih Allah yang terdekat. Wa kana hammu 'inda tilawati lis-surati idza iftatahaha mata attaidzu bima atlu, dan yang menjadi perhatian utama baginya ketika dia membuka Al-Quran, ingin membaca
salah satu surat dari surat Al-Quran, ketika dia membukanya, maka apa yang terbetik dalam hatinya, kapan aku akan bisa mendapatkan mau'izah, nasihat dari apa yang aku akan baca. Ya, dia meminta, berharap kepada Allah, ya, adakah mau'izah yang bisa aku dapatkan, ya, sehingga dia berusaha untuk interaksi dengan Al-Quran. Walam yakun muraduhu mata akhtimus surah, karena maksud daripada dia membaca Al-Quran itu tidaklah semata-mata kapan saya selesai, ya, mengkhatamkan Al-Quran atau menutup, ya, menyelesaikan bacaan surat ini, surat itu, ya. Wa innama muraduhu mata aqilu anillahil khitaba, tapi maksud dari dia membaca Al-Quran itu adalah, ya, kapan saya paham, mengerti, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, khitab, ya, yang dia diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika yang diajak adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepadanya, mereka sepantasnya untuk memasang telinga mereka, hati mereka tentu lebih terbuka dahulu sebelum dia membuka mushafnya. Mata azdajir, kapan kemudian saya harus, ya, berhenti ketika saya mendengar larangan-larangan Allah. Semestinya saya segera untuk berhenti pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani melanggar karena sedang dia, ya, membaca Al-Quran, mengetahui hukum-hukum yang dia baca, yang tertera dalam Al-Quran. Mata a'tabir, kapan saya mengambil pelajaran dari Al-Quran yang saya baca. Itu yang menjadi, ya, bisikan hatinya. Lianna tilawat Al-Quran ibadatun. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah, ya, membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung. La takunu bighaflatin, ya, bukan membaca Al-Quran dengan kelalaian, dengan tidak memperhatikan adab-adabnya, ya, dengan bersenda gurau, dengan tertawa-tertawa, tidak. Tetapi dia berusaha untuk menghadirkan hatinya dan khusyuk ketika membaca Al-Quran penuh dengan, ya, adab-adab yang telah, ya, dipelajari dan diketahuinya, ya, dan sepantasnya demikian orang-orang yang mengemban Al-Quran, para pecinta Al-Quran. Wallahul muwaffiq lidzalika, dan Allah yang memberikan taufik, ya, kepada seseorang untuk, ya, fokus di dalam membaca Al-Quran dan meninggalkan kelalaian dalam membacanya. Walihada, oleh karena itu, fa inna Allah al-Karima amara ibadahu wa hathahum ala tadabburil Quran. Maka Allah Azza wa Jal yang maha mulia merintahkan hamba-hambanya, menganjurkan kepada mereka agar mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran diturunkan dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak.
dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82. Dan juga dalam ayat yang lain dalam surat Muhammad ayat yang ke-24 Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak mentadabburi, meresapi, merenungi kandungan Al-Qur'an, atau di hati mereka itu ada gembok? Karena ini amalan hati. Tingkatnya adalah pertama ilmu. Upaya untuk mengilmuinya, mempelajarinya. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kalau kemudian bisa sampai kepada penguasaan terhadap sastra yang mendalam dengan menguasai ilmu balaghah, fasahah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa Arab, ya, karena sangat dalam, ya, sastra yang terkandung dalam Al-Quran itu. Subhanallah. Susunan ayat-ayatnya, ya, lafaz-lafaznya yang serasi, menunjukkan bahwa sungguh tinggi dan mulia perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarang perkataan. Banyak orang kemudian yang memperolok-olok, ya, dalil yang dibaca, yang didengarkannya. Subhanallahil azim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau di hati mereka itu terdapat, ya, gemboknya, aqfal. Al-'iyadzu billah. Ini pintu kita mendapatkan tambahan keimanan. Ketika sudah kita mendapatkan ilmu yang kita pelajari dari Al-Quran, kemudian tingkatan berikutnya adalah tadabbur. Wa akhbara subhanahu annahu innama anzalahu litutadabbara ayatuhu. Faqal kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, ini kabar yang terbaik, kabar yang tidak akan merugi orang-orang yang mendengarkannya, mencari berita terbaik dari Al-Quran. Apa yang Allah kabarkan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala innama, hanyalah Allah turunkan Al-Quran litutadabbara ayatuhu, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Allah jelaskan sifat Al-Quran, kitabun, yaitu kitab Al-Quran, anzalnahu, kamilah yang menurunkannya, kata Allah, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah yang mulia, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Semakin orang banyak membaca, semakin banyak mendapatkan keberkahan. Kita mencari keberkahan dalam hidup ini. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka betul-betul mentadabburi dengan hatinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Liyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berfikir, ya, bisa merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat Shaf yang ayat yang ke-29. Wa bayyana subhanahu anna sababa adami hidayati man dhalla 'anis siratil mustaqim. Sekarang Syekh menjelaskan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, sebab mengapa ada segolongan orang yang tersesat dari jalan yang lurus.
Ada orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Sebabnya apa? Huwa tarkuhu litadabbur al-Qur'ani wastikbaruhu an sama'ihi. Sebab orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus, dari agama Islam, dari mengikuti syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, disebabkan karena mereka meninggalkan tadabbur Al-Quran, bahkan mereka sombong dari mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang yang hidupnya penuh dengan glamor kehidupan dunia. Bagaimana kondisi mereka dahulu, orang-orang musyrikin, ketika dibacakan Al-Quran, qad kanat ayati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-66 sampai 68, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan kepada kalian, tetapi kalian selalu berpaling dari kebenaran, berpaling ke belakang, mustakbirina bihi, kalian mustakbirina bihi samiran tahjurun, kalian menyombongkan diri, mengucapkan ucapan-ucapan, obrolan-obrolan pada malam hari tentang apa? Tentang Al-Quran, dengan menyandarkan kepada Al-Quran sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang keji. Maka mereka melarang mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengar Al-Quran ini, walghaw fih la'allakum taghlibun. Nah, ini mereka melarang mendengarkan Al-Quran. Nah, ini yang dimaksudkan mustakbirin, mereka menyombongkan diri. Mereka justru menggunakan malam-malam hari yang mereka lalui dengan perbincangan-perbincangan yang keji. Mereka sematkan itu kepada Al-Quranul Karim, kitab suci, kitab yang Allah turunkan. Subhanallahil azim. Maka setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afalam yaddabbarul qawla, maka tidakkah mereka itu mentadabburi, merenungi, meresapi firman Allah, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau adakah sesuatu yang telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu. Mereka tahu, akan tetapi mereka mengingkarinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jahadu biha, mereka mengingkarinya. Wastaiqanathum anfusuhum zulman wa uluwa, tapi memang hati mereka yang penuh dengan kesombongan, kezaliman, tidak mau kemudian mengambil hidayah petunjuk Al-Quran. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan kesyukuran kita, mempelajarinya terlebih dahulu dan mengajarkan kepada orang lain, disertai dengan amalan dari apa-apa yang bisa kita amalkan sesuai dengan ilmu kita, kesungguhan kita, kemampuan kita dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wa akhbara subhanahu 'anil Qur'an annahu yazidu
al-mu'minina imanan idza qara'uhu wa tadabbaruhu ayatihi. Dan selanjutnya kata Syekh bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga tentang Al-Qur'an ini apabila seorang mukmin membacanya, mentadabburinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menambah keimanannya. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Sungguhnya orang-orang yang mukmin itu apabila dibacakan, diingatkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika mereka itu zikir, diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, diberi peringatan, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Ini semestinya demikian. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Pemahaman ahlu sunnah yang benar dalam kaidah para ulama bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dan ini bukan hadis, ini adalah kaidah. Ada yang mengatakan, pernah saya mendengar orang mengatakan bahwa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada Nabi apa yang Nabi tidak mengatakannya. Maka ini adalah kaidah bahwa iman itu naik turun, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan yang dia lakukan, termasuk yang paling utama adalah membaca Al-Quran ini, karena di dalam Al-Quran itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kabarkan tentang dirinya. Itu yang harus kita tetapkan kalau kita memiliki hati yang bersih mentadabburi Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ini yang menjadi pembahasan kita, bahwa apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, niscaya bertambah iman mereka dan kepada Rabb mereka lah mereka itu bertawakal, menyandarkan hatinya kepada Allah semata dengan mengambil sebab-sebab datangnya kebaikan, dan ia menolak keburukan. Maka kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan kepada hambanya telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Sebaliknya keburukan-keburukan yang diingatkan agar hamba-hambanya menghindarinya juga telah diperingatkan dalam Al-Quran. Maka mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wa akhbara an salih ahli al-kitab anna al-Qur'ana idza tuliya alaihim yakhirruna lil adqani sujada yabkun wa yaziduhum khushu'an wa imanan wa taslima. Demikian pula orang-orang ahli kitab terdahulu, orang-orang saleh yang mereka membenarkan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada mereka dari utusan Allah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, demikian pula Isa alaihi salatu wassalam, yang mereka beriman kepadanya, kepada kitab yang diturunkan kepada keduanya, dari mukjizat yang Allah berikan, mereka imani. Mereka adalah orang-orang saleh dari kalangan ahli kitab. Ketika dibacakan Al-Quran atau ayat dibacakan kepada mereka, yakhirruna lil adqan, mereka menyungkur sujud, mereka menangis, dan bertambah kekhusyuan mereka, iman mereka, kepasrahan mereka terhadap apa yang diturunkan. Subhanallah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul aminu bihi, katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian kepada Al-Quran, aw la tu'minu, atau kalian tidak beriman, sama saja sikap kalian.
Artinya orang yang membaca Al-Quran beda dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Innal ladzina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Apabila dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari mentadaburi Al-Quran secara mendalam. Ya, interaksinya terhadap kitabullah. Maka apabila kebahagiaan itu sudah menetap dalam hati seseorang, ya, dia mendapatkan kelezatan ketika dia interaksi dengan Al-Quran, maka anggota badannya pun terpanggil untuk beramal sebagaimana amalan yang diperintahkan dalam Al-Quran. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb kami yang janjinya pasti dipenuhi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka pun menyungkurkan wajahnya sembari menangis dan bertambah khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu-waktu yang sangat istimewa dalam sehari. Di waktu sepertiga malam, di waktu sahur, mereka bermunajat, menegakkan salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ya dengan perenungan. Maka ini adalah penyebab bertambahnya iman ya dan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah pula kekhusyuannya. Yang hari ini kita ya rasa-rasanya sangat sulit untuk khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu faktornya adalah banyaknya dosa yang kita lakukan. Ketika mata memandang walaupun terkadang tanpa disengaja dengan adanya iklan-iklan yang seliweran di dalam HP kita ya. Dan itu memang merupakan upaya orang-orang kufar ya. Kita bisa mendapatkan kebaikan atau sebaliknya keburukan ya, melalui aplikasi-aplikasi yang ada yang tidak lepas daripada iklan-iklan yang terkadang ya bahkan kebanyakan adalah gambar-gambar ya wanita. Ya. Dahulu kita di dalam rumah ya. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu kita tidak keluar ke jalan kecuali ada hajat, ke tempat-tempat keramaian. Namun hari ini sekalipun kita dalam rumah sudah terlihat. Belum lagi kita mendengar musik-musik ya melalui HP tersebut, iklan-iklan yang semua itu adalah merupakan keharaman yang Allah haramkan. Di dalam Al-Quran jelas dalilnya. Para sahabat bersumpah. Yang dimaksudkan dengan perkataan lahwal hadis dalam surat Luqman adalah ya al-ma'azif, alat-alat musik. Ya. Maka itu terkadang kemudian bercokol di hati kita pengaruhnya itu. Maka susah kemudian ya kita khusyuk di dalam mentadabburi Al-Quran. Hampir kita tidak bisa menangis ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ya rasanya keras, mengeras. Ya. Air mata kita seolah-olah kering. Sulit untuk ya menangis, padahal kata Imam Nawawi rahimahullah di antara
Ciri mukmin sejati adalah dia mudah menangis ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara subhanahu annahu law anzala al-Qur'an al-Karim ala jabalin la khasha wa tasadda'a min khasyyatillahi azza wa jalla. Dan Allah kabarkan bahwasanya Al-Quran sekiranya Allah turunkan kepada sebuah gunung, maka gunung tersebut merasa takut, hancur lebur lantaran begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala hadza mathalan lin-nas yubayyinu lahum 'azamatal Qur'an, dan Allah memberikan perumpamaan ini kepada manusia menjelaskan kepada mereka betapa agungnya Al-Quran. Gunung yang besar sebagai pasak bagi bumi ini itu bisa hancur lebur lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Law anna hadzal Qur'ana law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Sekiranya Al-Quran ini kami turunkan kepada sebuah gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan melihatnya khasyi', tunduk, khusyuk, merasa takut, terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikian kata Allah, perumpamaan yang kami berikan kepada umat manusia agar mereka berfikir. Wa wasfuhu bi annahu ahsanal hadits wa wasafahu bi annahu ahsanal hadits. Demikian pula Allah tabaraka wa taala mensifati Al-Quran dengan sebaik-baik perkataan. Perkataan yang paling baik adalah Al-Quranul Karim. Wa annahu thanna fihi minal ayat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya mengulang-ulang. Dan subhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang merasa bosan ketika mendengarkan ayat yang diulang-ulang. Ketika kita mendengar imam selalu membaca dalam salat-salat jahriyah yang dikeraskan dengan pertama kali membaca rukun salat, di antaranya dalam membaca Al-Fatihah, tidak ada yang protes, tidak ada yang merasa bosan. Masya Allah, ini mukjizat. Diulang-ulang. Waraddadal qaul fihi liyufham. Allah ulang-ulang agar apa? Agar itu dipahami. Wa anna juludal abrari inda sama'ihi taqsya'irru khasyatan wa khaufan. Dan juga orang-orang yang kulit, orang-orang yang baik itu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, ketika dia mendengarkan Al-Quran maka gemetar karena lantaran khusyuk dan juga merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hal itu dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allahu akbar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik
Ya. Nabi selalu ingatkan kepada para sahabatnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Maka sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kitabullah, Al-Quran. Allah yang menurunkan perkataan yang paling baik, ya, yaitu Al-Quran, mutasyabihan yang serupa ayat-ayatnya, berulang-ulang, mathaniya taqsya'irru, merasa takut, merasa gemetar, ya, kulit orang-orang yang beriman, yang khusyuk ketika mereka tentunya adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Summa talinu juluduhum, kemudian menjadi tenang kulit mereka dan hati mereka ketika ila wa qulubuhum talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, ketika mereka itu ya diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat yang lain, ya, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa tenang hati mereka, damai hati mereka, tenang, ya, mendapatkan ketenangan di hati mereka ketika disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan selalu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, hati ini menjadi tenang. Berbeda ketika kita banyak mengingat manusia, ya. Kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai obat penenang hati kita, sebaliknya banyak mengingat orang justru mendatangkan penyakit dalam hati kita. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Maka Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk Allah. Allah berkehendak memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan sebaliknya, wa may yudlilillah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fama lahu min had, maka dia tidak memiliki, ya, seorang pun juga yang memberikan petunjuk. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya kalau orang itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah petunjuk, mintalah petunjuk kepada Allah, ya, dengan membaca kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala mencela, ya, menurunkan peringatannya kepada siapa? Orang-orang beriman yang tidak bisa khusyuk hati mereka ketika mendengar Al-Quran. Sebagaimana kata Syekh, wa ataba subhanahu al-mu'minina ala adami khusyu'ihim inda sama'il Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang beriman yang hati mereka tidak dapat khusyuk ketika mendengarkan Al-Quran. Mengingatkan, ini sebagai peringatan, menegur, ya. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang beriman yang hati mereka tidak khusyuk ketika mendengarkan Al-Quran, wa hadzarahum min musyabahatil kuffar fi dzalika, dan memperingatkan mereka dari menyerupai orang-orang kafir. Iya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya, karena orang-orang kafir itu mereka tidak bisa mengambil manfaat dan hati mereka tidak khusyuk ketika mendengarkan Al-Quran, justru mereka memperolok-olok kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diperingatkan orang-orang yang beriman, maka sikapnya tidaklah sama dengan orang-orang kufar. Janganlah mereka menyerupai mereka dalam perkara ini. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu
fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba masanya, tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk, khusyuk hati mereka ketika mendengarkan Al-Quran, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tidakkah hati mereka itu menjadi hati yang khusyuk? Wa manazala minal haq, dan dari apa yang telah diturunkan dari kebenaran. Artinya tentu sikap bagi orang yang beriman itu ketika ada dalil dari Al-Qur'an, hatinya itu adalah terbuka, hatinya menerima. Oh, ini sebuah amalan yang dalilnya jelas. Saya harus mengikuti dalil, saya tinggalkan yang lain. Dari perbuatan-perbuatan yang sudah terlanjur dia yakini sebelumnya, sebelum sampai ilmu kepadanya, sebelum sampai dalil kepadanya. Maka cara beragama kita adalah apa landasannya, apa dalilnya. Nah, ini kan apa yang diturunkan dari kebenaran ini. Bagaimana sikap kita? Bagaimana hati kita? Menerima atau menolak? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan mereka seperti ahli kitab yang terdahulu yang turun kepada mereka kitab mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka, tapi mereka justru mengingkarinya. Atau lebih parah daripada itu, mereka merubah kitab mereka itu, kitab nabi mereka. Fatala alaihimul amad, maka berlalu masa yang panjang. Apa yang terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah? Faqasat qulubuhum, maka hati mereka semakin keras. Qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita tambahan keimanan, memudahkan hati kita ini untuk diisi oleh ilmu agama yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus salih, pemahaman ahlinya, pemahaman para sahabat yang tahu dan mereka mengejar, mencari kalau ada ayat itu turun pada sahabat yang lain yang dia tidak ketahui, diambil tunggangannya, dia cari apa maksud ayat itu. Subhanallah. Demikian pemahaman mereka yang masih ada. Adapun jasad-jasad mereka, mereka telah mendahului kita jauh sebelumnya. Maka keimanan kita jauh dari keimanan mereka, tapi kita memiliki modal kecintaan kepada pemahaman orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan pemahaman salaf. Bagaimana interaksi mereka dengan Al-Qur'an, sebagaimana yang sudah kita ceritakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada yang kemudian sahabat yang belakangan Islamnya ketika telah mendengarkan Al-Qur'an itu dibacakan, hati mereka kemudian khusyuk sehingga mereka mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil ayatul mutaqaddimatu fiha awdahu al-adilalah ala ahmiyatil Qur'an wa luzumil inayati bihi wa ala quwwati atharihi ala al-qulub. Dalil-dalil ini, kata Syekh Abdul Razak, adalah merupakan dalil yang tadi sudah kita sebutkan, sejelas-jelasnya dalil yang menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran dan juga betapa pentingnya kita memperhatikan
ya, pengaruh daripada Al-Quran yang akan bercokol di hati kita, menetap di hati kita pengaruhnya. Ya, karena tadabbur adalah amalan hati. Wa annahu a'zam syai'in yuzidul iman. Karena itu adalah merupakan sebesar-besarnya sebab bertambahnya keimanan kalau kita bisa mentadabburinya. Siyama idza kanatil qiraah bitadabburin wa ta'ammulin wa muhawalatin li fahmi ma'ani. Apalagi apabila kita bisa ya setelah membaca Al-Qur'an itu kita juga mentadabburinya, merenungi dan menghayati dan berusaha untuk memahami makna-makna yang tertera dalam Al-Qur'an itu. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, dari dalil-dalil yang sudah disebutkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya hati kita ini diajak bisa menghayati, mendalami, ya, merenungi kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang itu sarananya adalah ilmu. Dari ilmu itu kemudian seseorang sampai pada tingkat tadabbur Al-Qur'an dan memahaminya. Ya, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kita, membersihkan hati kita sehingga ya peluang lebih besar masuk ke hati kita itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semakin ya lebar, dan itu yang kita harapkan. Yang dengannya bertambahlah keimanan kita dan juga semangat ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca dan mengulang-ulangi firman-firman Allah yang mulia ya, yang membersihkan hati kita, menambah petunjuk bagi kita. Ya, ini yang bisa kita bacakan sedikit, semoga bermanfaat. Pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita masih melanjutkan pembacaan dari pembahasan ini karena sangat menarik apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ya Al-Qur'anul Karim dari ibadah-ibadah yang agung, yaitu di antaranya yang disebutkan adalah membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.